Di sebuah desa kecil yang biasanya tenang, mendadak suasana berubah mencekam. Semua bermula ketika seorang anak laki-laki bernama Bayu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bayu dikenal sebagai anak yang sering dibiarkan bermain sendirian, bahkan hingga larut sore, karena orang tuanya sibuk bekerja di sawah. Hari itu, Bayu terlihat terakhir kali bermain di tepi kebun bambu dekat rumahnya. Namun menjelang malam, ia tak kunjung pulang. Orang tuanya mulai panik. Mereka memanggil namanya berulang kali, berlari ke setiap sudut desa, tapi Bayu tak ditemukan. Malam itu warga desa berkumpul. Ada yang membawa obor, ada pula yang berbekal kentongan. Mereka menyisir kebun bambu, tepi sungai, hingga jalan setapak menuju hutan. Namun hasilnya tetap sama, Bayu seolah lenyap di telan bumi. Bisik-bisik mulai terdengar. Seorang tetua desa dengan wajah tegang berkata, "Ini pasti ulah wewe gombel." Warga lain saling pandang, namun itu bukanlah asing. Menurut cerita turun-temurun, wewe gombel adalah sosok goib yang sering menculik anak-anak. Konon ia hanya mengambil anak-anak yang dianggap diabaikan oleh orang tuanya. Anak-anak itu tidak dibunuh, tapi disembunyikan di tempat yang tak bisa dilihat oleh mata manusia. Malam semakin larut, suara jangkrik mendadak senyap. Dari arah kebun bambu terdengar suara tawa perempuan parau, panjang dan menggema. Suara itu membuat bulu kuduk warga berdiri. Beberapa orang langsung memukul kentongan, mencoba mengusir kehadiran makhluk gaib itu. Tiba-tiba seekor burung hantu melintas rendah, membuat beberapa warga kaget. Sesaat kemudian terdengar tangisan liris seorang anak. Semua orang terdiam, saling menatap, lalu berlari menuju arah suara. Di bawah pohon besar, mereka menemukan Bayu. Tubuhnya lemas, matanya sayu, seolah baru terbangun dari mimpi buruk. Anehnya tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Ia hanya tampak sangat kelelahan. Ketika ditanya, Bayu bercerita pelan. Katanya ia dibawa oleh sosok perempuan tinggi, berambut panjang, dengan mata merah menyala. Sosok itu menuntunnya masuk ke sebuah tempat yang gelap. Tapi anehnya Bayu merasa tidak ketakutan, lebih seperti diajak bermain. Namun, ia tidak bisa pulang sampai akhirnya sosok itu meletakkannya di bawah pohon. Warga yang mendengar cerita Bayu semakin yakin, wewe gombel lah yang membawanya. Sejak kejadian itu, suasana desa tak lagi sama. Para orang tua menjadi lebih waspada, tidak lagi membiarkan anak-anak mereka bermain sendirian hingga larut sore. Namun di malam tertentu, beberapa warga masih mengaku mendengar suara tawa perempuan dari arah kebun bambu. Seakan wewe gombel masih mengintai, mencari anak-anak lain yang merasa diabaikan.